Halo kawan pajak, selamat datang di Ngojak, Ngobrol Ngobrol bareng bareng Jaksman, Jaksman. sebuah platform edukasi dan informasi seputar perpajakan yang dihadirkan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa atau Jaksman, Pajak Bursa Sudirman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, saya Ika. Dan saya Rahma. Senang sekali bisa menyapa wajib pajak ya di podcast kita siang hari ini. Kita mau bahas tema tentang apa nih, Mbak Ika? Iya Mbak Rahma, sepertinya nih kalau kita lihat-lihat Hmm. belakangan ini mungkin masih banyak wajib pajak yang bertanya mengenai pelaporan CRS domestik tuh Mbak. Oh iya betul. Kebetulan di KPP PMB ini banyak sekali terdaftar wajib pajak yang ada kewajiban pelaporan CRS domestik ini ya. Iya betul Mm-mm. sekali. Jadi di episode kita kali ini Mm. kita akan membahas langkah-langkah mengenai penetapan serta pelaporan CRS domestik. Oke, baik Kak. Oke, apa yang sebenarnya CRS domestik itu ya? Kita bahas dari mungkin gambarannya dulu Iya, ya, baik Kak. ya baik Mbak Rahma. CRS itu sebenarnya adalah Common Reporting Standard, yaitu standar pelaporan umum yang berisi mengenai pelaporan, kemudian juga identifikasi rekening keuangan, Hmm, dan juga pertukaran data antar negara yang diatur oleh perjanjian perpajakan internasional. oke. Ada PMK yang sudah mengatur itu Iya, ya? benar sekali Mbak Rahma. Sebenarnya udah diatur sejak cukup lama sih sebenarnya. Iya. PMK 70 tahun 2017 Hmm, dan juga beberapa kali diubah ya iya. dengan PMK nomor 47 tahun 2024. Oh iya betul, malah sekarang sebenarnya sudah ada PMK terbaru ya yang mengatur Hmm. terkait hal ini, yaitu PMK 108 tahun 2025 yang mulai berlaku 1 Januari 2026. Tapi mungkin podcast kali ini kita masih mengacu ke PMK 70 ya, karena memang pelaporan untuk CRS domestik ini yang dilakukan sampai dengan 30 September 2026 ini untuk tahun pajak 2025 dan sebelumnya masih menggunakan ketentuan di PMK lama. Baik, Iya, Kak. betul sekali. Oh iya Mbak Rahma, sebenarnya siapa aja sih yang wajib melakukan pelaporan CRS domestik ini? Oke, memang nggak semua wajib pajak ya wajib melaporkan CRS domestik ini, jadi hanya lembaga keuangan pelapor namanya. Nah, yang disebut lembaga keuangan pelapor itu terdiri dari lembaga jasa keuangan, kemudian lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi kan kalau lembaga jasa keuangan itu tadi seperti bank, seperti itu ya. Kemudian kalau lembaga jasa keuangan lainnya itu seperti fintech gitu. Dan satu lagi entitas lain yang dimaksud di ya ketentuan detailnya sih kita bisa cek di PMK 70 tadi Oh, baik. 2017. Berarti sudah ditentukan ya sebenarnya Ya, siapa-siapa saja yang wajib lapor melakukan pelaporan ini ya. ya betul. Sebenarnya selain domestik ada juga ya internasional ya. Ya, betul. Cuma kali ini kita akan bahas tentang pelaporan domestik ya. Iya. Oke, mungkin kita langsung mulai ya, Ya. Mbak Ika. Baik kawan pajak, sesi berikutnya kita akan membahas mengenai penetapan sebagai pelapor CRS domestik. Mm-mm. Nah, untuk ditetapkan sebagai pelapor CRS domestik ini, tentu saja kita sekarang nih dilakukannya melalui Kortex Mbak Rahma. Oh iya, betul. Tapi Iya. kalau misalkan sebelumnya wajib pajak sudah pernah lapor, itu berarti nggak usah penetapan lagi ya. Ini Iya, untuk yang baru ya, yang mungkin. baru dan Yang baru berdiri mungkin yang ya, belum sama belum. sekali belum ditetapkan dan belum Oke. pernah melakukan pelaporan tuh. Jadi Oke. dia harus mengajukan Menetapkan diri penetapan ya. dulu ya. Bagaimana caranya? Kita cek dulu ya. Iya, kita sambil tampilkan slide-nya ya supaya ada gambaran Iya, gitu ya, baik benar Kak. sekali. Nah, pertama yaitu pendaftaran lembaga keuangan sebagai pelapor. Nah, langkah-langkah pertamanya yaitu yang pasti kita login dulu ke Cortex, kemudian kita isi pengguna serta passwordnya. Yang kita masukkan di sini penggunanya yaitu NPWP badannya, Mbak Oh, Rahma. yang baru ya berarti pakai yang Hmm, 16 digit ya. iya. Kemudian kita isi captchanya, login. Kemudian nanti kita dapat lihat di menu penetapan. Hmm. Ya, menu penetapan ini kita lihat di portal saya. Mm-mm. Kemudian nanti ada tuh menu perubahan Bahas satu. status. Nah, di perubahan status itu ada lembaga keuangan pelapor, terus penetapan. Paling bawah ya. Iya, benar Hmm. sekali. Terus kita klik. Nah, kemudian
kita akan masuk ke halaman selanjutnya yaitu penunjukan lembaga keuangan pelapor. Di sini sih kita pengecekan aja ya. Di Heeh. sini ada manajemen kasus karena diajukan yang melalui daring ya, portal Hmm. wajib pajak. Kemudian kuasa wajib pajak ini kita bisa pilih nih Hmm. sesuai kuasa ya. Misalnya ada Hmm. kuasa, di sini ada kita klik ini pilihan di kaca pembesarnya ini. Mungkin ada nick gitu ya Heeh. ID-nya. Kemudian nanti ada ID, terus nanti terisi tuh otomatis nicknya, Hmm. kemudian namanya siapa. Selanjutnya nanti identitas wajib pajaknya yaitu identitas dari WP Lembaga keuangannya lembaganya itu. itu. Hmm. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya kita input data-data yang dibutuhkan di formulir penetapan ini. Oke, Ya, ada apa aja? Hmm. antara lain ada email, Hmm. kemudian kita pilih kategori lembaga keuangan. Hmm. Nah, kategorinya apa aja, Mbak Rama? Ya, tadi kan seperti yang dibahas ya, ada Mm-mm. lembaga keuangan, sama lembaga keuangan jasa lainnya, Mm-mm. sama entitas Entitas lain, lain betul. gitu ya. Kita isi sesuai dengan wajib pajak tersebut Ya, sendiri ya. betul. Posisinya apa Sebagai gitu apa ya, ya gitu. sesuai dengan usahanya, Iya. lingkup usahanya. Kemudian kita pilih ruang lingkup laporan. Di sini sebenarnya ada dua sih, ada domestik dan Mm-mm. internasional. Tapi mungkin kalau untuk lembaga keuangan pilih dua-duanya ya, Mbak. Dua-duanya, Mm-mm. betul. Jadi Cek. bisa ini ya, bisa dicek dua-duanya di Bisa sini. di-checklist Iya. dua-duanya. Jadi bisa diceklis dua-duanya. Kalaupun nanti memang nggak ada yang internasionalnya, Mm-mm. Nanti lapor nih ya. nah iya. Nah, kemudian kita isi juga tipe lembaga keuangan. Kemudian aktivitas bisnis lembaga keuangan yang dilaporkan, ini ya sesuai Mm-mm. dengan Kondisi ya wajib kondisi pajaknya wajib ya. pajak tersebut sendiri. Kemudian juga nanti ada aktivitas bisnis lembaga keuangan yang tidak dilaporkan. Ya. Kemudian kita lanjut ke tambahkan petugas pelaksana. Oh iya, ada Nah, petugas pelaksana itu siapa ya maksudnya ya, Nah, Mbak Ika? petugas pelaksana ini merupakan yang ditunjuk ya nanti untuk Hmm, pelapor oke. sebagai pelapor laporan ini CRS Iya. domestik ini. Jadi nanti ketika sudah ditetapkan nih badannya Hmm. sudah ditetapkan Hmm. jadi pelapor. Nah, kita untuk melaporkannya itu nanti kita masuknya lewat petugas pelaksana pelapor Oh, gitu. begitu ya. Ini petugas pelaksana bisa satu, harus satu atau boleh Bisa beberapa? lebih dari satu. Oke, Nah, karena berarti di kalau sini petugasnya ada dua juga nggak apa-apa iya, ya. nggak apa-apa. Jadi di sini kita bisa isi NIP, nama, ya NIP, nama dan juga email. Hmm. Itu bisa lebih dari satu orang. Oke. Iya. Terus kita simpan. Kemudian, nah nanti kita juga ada ini. Oh ya, tadi kan kalau itu nanti langsung ada email ya ke Iya, betul masing-masing, ke ya masing-masing yang. masing-masing pelaksananya itu nanti dapat email Hmm. seperti username dan password. Iya. Password yang di-generate oleh sistem langsung Ah. ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tambahkan rekening keuangan yang dikecualikan. Karena menurut peraturan kita yang itu yang berlaku itu ada beberapa jenis rekening yang dikecualikan begitu Bisa. ya. Petunjuknya kita bisa lihat di PMK Petunjuknya kita 70 ya. lihat di 70. Seperti apa produk keuangan yang kecualikan. Kalau misalkan Mm-mm. memang di wajib pajak ada produk tersebut, nah silakan Iya, disebutkan silakan. di sini. Jadi nanti disebutkan di awal ini ya, isi jenis rekening, Mm-mm. produk, dan alasannya di situ Mm-mm. ya. Jadi nanti ada list-list yang memang dikecualikan di pelaporan itu nanti ya, Iya, tidak ada betul. ya. Tuh. Kemudian kita centang pernyataan, lanjut, simpan. Nah, itu berarti permohonannya udah terkirim ya. Nah. Betul sekali. Nanti kita akan mendapatkan bukti penerimaan surat permohonan penetapan. Hmm. Dan ini akan diproses di KPP, Mbak. Oh iya, ada approval dari Iya, petugas ya ada berarti. approval dari petugas. Nah, selama nunggu approval ini kita bisa ngecek-ngecek gak prosesnya sampai di mana gitu. Iya, iya. Iya, mungkin bisa cek di alur Di kasus sih. impel ya, di alur Mm-mm. kasus bisa ya. Bisa cek secara berkala tuh prosesnya misalnya udah selesai, terus nanti juga langsung ada emailnya ya. Iya, enaknya di kotak gitu ya sekarang. Heeh, Jadi ya. apa yang kita ajukan kita bisa cek di kasus, prosesnya seperti apa Heeh, gitu, benar. statusnya apa, apa sedang diajukan petugas, apakah Ya, sedang diteliti iya gitu ya. betul ya. Nanti ada notifikasinya kalau udah Hmm. selesai ya. Nah, kemudian ini kalau masih ada proses ya, kita bisa lihat ini kasus sedang dalam proses. Kemudian nanti petugas di KPP akan melakukan approval Pengecekan ya, gitu ya. Hmm. pengecekan kelengkapan dan Heeh. segalanya. Nah, udah, kalau misalnya udah proses itu udah selesai, berarti udah ditetapkan dong, Mbak, Iya, sebagai berarti pelapor. kan tadi ada dapet email kan, kalau Heeh. misalnya sudah
petugas sudah approval, biasanya email ada di email Mm-mm. apa namanya username sama passwordnya. Mm-mm. Nggak ada ini kayak sejenis surat keterangan sebagai pelapor gitu ada nggak? Enggak, kayaknya itu hanya di bagian kontak itu di profil kita bisa Heeh. cek kalau ada ini checklist aja, Oh ini checklist kayaknya sebagai ada deh ya kita tadi di lihat nih. save Ah ini. sebelumnya ya di Jadi situ. kalau misalnya sudah di approve, di sini status lembaga keuangan pelapornya tuh Ya akan atau checklist hijau terchecklist gitu gitu ya. betul. Jadi kita bisa melakukan pengecekan sendiri juga di Iya, ini di profil kita ya. iya betul. Oke, selanjutnya, nah ketika kita sudah ditetapkan sebagai Mm-mm. pelapor ya, berarti Ya, untuk mengakses pelaporannya itu sendiri ya. mm-mm, betul Pelaporannya sekarang. sendiri itu nanti kita masuknya seperti yang tadi kita ya Bicarakan sebutkan ya, betul betul. itu melalui eh, pelaksana ya, Petugas pelaksana petugas ya. pelaksana. Jadi email serta password petugas pelaksana. Jadi username-nya tidak lagi NPWP 16 digit ya, Mm-mm. tapi menggunakan email petugas pelaksana yang tadi Mm-mm. kita Iya, daftarkan. tapi dia tetap dari laman Cortex dulu ya Iya, loginnya ya. betul. Ya, benar. Login awalnya tetap dari halaman awal Cortex. Ya, dari halaman awal Power Text, terus login, dan nanti Hmm, dia otomatis akan diarahkan ke laman portal pertukaran informasi eh, atau akses informasi keuangan. iya. Jadi dia otomatis nanti beda jadi tampilannya Iya, ya. iya. Biasanya. Meskipun sama-sama Cortex, tapi Mm-mm. ternyata dalamnya beda ya sama Jadi Cortex yang biasa. bukan yang biasanya kayak portal wajib pajak biasa gitu Iya, ya. betul. Nanti ada di situ ada selamat datang di portal pertukaran informasi. Kemudian menunya ada beberapa nih perbedaannya tuh ada portal saya, terus perubahan statusnya nanti ada muncul ya, Hmm. ada penetapan, pencabutan, perubahan data gitu. Kemudian juga bisa ada ini panduan penggunaan, nanti kita bisa lihat secara lengkap kalau WP mau lihat ya, lihat Hmm. sendiri gitu panduannya. Kemudian bisa juga kita mengubah sandi, tapi Oh sandi iya. ininya ya petugas pelaksananya Oke. ya kita ubah sandi sendiri melalui ini di manajemen Kasus ya, aksesnya. manajemen akses. Mm-mm. Nah, ini jadi intinya intinya nih setelah kita sudah ditetapkan lapornya di mana dan di mana tuh cara lapornya gitu ya yang sering kita tanyakan. Jadi lapornya itu ada di ini ya di menu pertukaran informasi perpajakan ya. Ini dashboard, tampilan dashboardnya Mm-mm. seperti ini ya. Terus nanti dipilih pertukaran informasi perpajakan domestik yang akan kita bahas saat ini ya. Seperti ini tampilan awalnya. Jadi Mm-mm. nanti ada negara gitu ya, negara kita yang berarti Indonesia. Ya. Terus tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang kita laporkan. Kemudian juga ada laporan ke gitu ya. Nanti jadi kan kita bisa melakukan perubahan ya Mbak Bisa Rahma ya. pembetulan bisa ya kalau Pembet- misalnya ternyata ada Mm-mm. kesalahan atau ada yang data yang dihapus, Mm-mm. bisa kita pembetulan. Kayak SPT dong Mbak Rahma. Iya, Iya, jadi ada misalnya pembetulan atau perubahan ke 1, 2, 3 iya itu betul ada. bisa. Nah, kemudian pengisiannya sendiri juga sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara nanti di sini, yaitu dengan cara key in ya. Key in itu juga untuk yang jumlah datanya maksimal 25 Mm-mm. entry gitu ya. Kemudian juga bisa melalui unggah ya, Enggak unggah upload file. file. Ya, selanjutnya mengenai langkah-langkah pelaporannya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Mungkin lebih detailnya lagi ya Mm-mm. untuk pelaporannya. Next lagi. Nah, sebelum kita melakukan pelaporan, nah, ada hal yang harus disiapkan dulu nih ya. Nah, tadi Baika udah menyinggung nih kalau caranya itu ada dua nih, Mm-mm. ada secara web key in tuh ya kita merekam manual gitu Mm-mm. datanya satu-satu gitu ya. Kalau datanya tidak banyak tadi maksimal 25 kita bisa key in, tapi kalau misalkan cara yang kedua itu upload file, kalau misalkan sedikit terus kita mau upload aja ya nggak apa-apa juga sih Ya. boleh. Oh bisa juga ya Iya, meskipun di bawah meskipun misalkan 25. 10 kan lumayan kalau Iya. nulis satu-satu ya, mendingan dalam bentuk upload file bisa boleh gitu ya. Nah, untuk template-nya tersedia dalam template Excel dan XML. Itu tersedia bisa wajib pajak download di pajak.go.id/LOI. Di situ ya, di situ ada petunjuknya, ada inskripsinya, lengkap pokoknya detail. Ada. Ya, Iya. bisa diakses di pajak.go.id ya di /LOI. Kemudian tadi kan kalau misalnya kita sudah mendapatkan template-nya, misal kita mau pilih, saya pakai XML aja ya. Mm-mm. Biasanya juga kita, bukan XML, Excel Oh iya. biasanya. Kita biasanya mandu juga di
helpdesk di sini pakai Excel. Nah, Milih Excel, kemudian kita ambil template-nya yang terbaru itu versi 1.4 hmm, ya, sekarang hmm, masih 1.4. Kemudian kalau kita sudah ambil data template-nya, kan wajib pajak mungkin sudah punya data ya, hmm, mana rekening yang harus dilaporkan. Nah, tinggal dimasukkan ke template tersebut gitu. Di situ template-nya pun sudah ada apa ya, petunjuk pengisiannya oh sebenarnya ya, iya. betul. Jadi yang harus kita isi sheet apa aja ada, petunjuk pengisian ada, kemudian di tiap sel itu juga dikasih Oh tahu iya. mereka. Berarti dalam satu file Excel itu sebenarnya ada ini ya, ada sheet yang untuk petunjuknya Ya, gitu betul, ya. ada sheet petunjuknya, kemudian ada di tiap sheet pun dikasih tahu lagi. Heeh. Di bagian atas, di bagian komen, kita bisa lihat apa sih ini harus bentuk teksnya, Oh misalkan iya. general atau number. Heeh. Kemudian ini untuk sel ini harus diisi, misalkan apakah wajib diisi atau Mm-mm. tidak perlu diisi, Mm-mm. bisa gitu, ada Oh ya, gitu. berarti di ini ya di bagian atas setiap sel itu biasanya tuh ya Iya, ada betul. di notes kecilnya itu Iya, bisa dicek betul. ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengisi sesuai template ya, kita ada namanya enkripsi data dulu. Mm-mm. DJP sudah menyediakan enkriptornya juga. Jadi Mm. setelah datanya siap, kita enkripsi, nanti terbentuk filenya. Nah, baru data yang sudah dienkripsi itu yang kita upload ke Cortex Hmm. gitu. Itu tadi enkriptornya berarti downloadnya dari mana, Barang? Di DJP juga, di yang tadi, Oh, di di yang pajak. pajak Go ID Ya. slash LI. Di Oh, situ ya. di panduan itu sudah ada untuk pelaporan, di situ udah lengkap gitu, Oh. enkripsinya, template-nya, Hmm. petunjuknya. Udah satu folder ya Ya, berarti ya? Oh ada iya. satu folder seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah persiapan ya, kita lihat lagi dashboard. Tadi sudah ditampilkan juga dashboardnya, kita lihat lebih detail lagi. Nah, di sebelah kiri atas itu tadi ada tahun pajak. Kita mengisi misalkan untuk yang sekarang berjalan kan 2025. Mm-mm. Kita isi 2025, atau misalkan kita mau ada perubahan atau pembetulan untuk 2024. Sebelumnya kita isi Mm-mm. sesuai dengan yang mau kita betulkan. Kemudian laporan ke-nya tadi ya, laporan pertama apakah pembetulan, kalau pembetulan berarti kan kedua dan seterusnya Mm. begitu. Kemudian di situ ada laporan nihil. Nah, ini kalau misalkan memang berdasarkan penelitian tidak ada yang rekening yang perlu dilaporkan, berarti lapor nihil saja Oh ya. gitu. Jadi Jadi di checklist aja ya itu ya ya, laporan nihil betul. ya. Jadi bisa jadi misalnya lembaga keuangan pelapor itu dia tidak ada data rekening nih sesuai ketentuan yang perlu dilaporkan. Mm-mm. Jadi ya udah, dia tinggal checklist nihil, langsung submit. Oh, Udah langsung selesai kalau yang gitu. udah selesai ya. Iya. Terus langsung dapat bukti pelaporan Iya, gitu betul, ya. betul. Oh iya iya. Nah, tapi kalau misalnya ada data keuangannya yang perlu dilaporkan, yaitu tidak usah di checklist ya Oh iya. nihilnya, kita langsung ke upload file kalau Mm. kita mau pilih dengan mengupload file yang tadi ya. Nah, kalau misal di sebelah kanan atas kita bisa dilihat di situ ada dashboard total submitted. Itu berarti data file yang pelaporan yang udah terlapor itu Mm. akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan Oh. tahun sebelumnya WP udah pernah lapor ya, ada di situ misalnya, Mm-mm. oh dia udah lapor dari 2023, berarti ada tiga nih gitu Hmm. kalau sampai 2025 Termasuk ya. ininya nggak barang pembetulan-pembetulannya? Iya, termasuk Termasuk ya. pembetulannya, betul. Gitu. Kemudian di sebelah kanan kan ada yang not submitted. Nah, kalau not Mm-mm. submitted itu kan berarti baru diupload aja, Mm-mm. tapi belum belum terlapor gitu loh. Nah, Hmm. baru baru ini kan ini kita belum selesai ya, Mm-mm. baru baru ngupload file gitu, belum kirim. Nah, kemudian di bagian bawah itu tadi ada apa? Total yang kayak ini ya. Nah, Mm-mm. kalau yang kita mengisi secara kayak in atau rekam, Mm-mm. di situ juga ada di dashboardnya kelihatan kita sudah merekam berapa buah sih, misalkan satu, Mm-mm. dua, tiga gitu. Mm-mm. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi di situ ada yang sudah terupload tuh akan muncul Mm-mm. di dashboardnya. Misalkan oh kita ngupload yang 2025 tapi statusnya not submitted dulu nih. Oh iya. Ketika sudah ada not submitted, di situ juga ada keterangan tentang valid tidak validnya. Hmm. Misalkan kalau datanya ternyata ada yang tidak valid, nah Mm-mm. biasanya kita cek error dulu, cek Mm-mm. error apa-apa sih kesalahannya. Nah, kita Mm-mm. cek, nah kita perbaiki dulu. Lalu Hmm. setelah diperbaiki kan biasanya jadi valid ya, Mm-mm. baru kita bisa kirim. Oh iya. Berarti kalau misalnya tapi kalau misalnya invalid gitu tetap ada di baris itu ya? Tetap ada di base itu. Kalau Heeh. misalkan kita mau perbaiki itu dihapus dulu Oh, aja. dihapus Nah, dulu. terus kita perbaiki sesuai Mm-mm. dengan errornya kan. Hmm. Baru upload lagi. Oke, bisa di next lagi. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya. Tadi kan mungkin tadi kecil, jadi sekarang diperbesar lagi. Ini tadi sudah di
infokan ada tahun pajak, ada laporan keberapa, kemudian upload filenya gitu. Terus nanti ada penyataan sih, kalau misalkan dicentang ya itu tidak perlu unggah file ya kalau mau key in gitu kita bisa Mm-mm. milihnya ya. Tapi kalau misalkan kita tidak key in ya berarti kita checklist apa kita mau ngupload filenya gitu ya. Mm-mm. Mm. Ya, berarti kalau nihil dia Kalau langsung kalau masuk dia mah ke itu langsung ya. ke pelapor aja gitu. Langsung katanya langsung masuk ke statement agreement Iya, katanya betul. gitu ya. Kalau tidak dicentang baru kita Mm-mm. ngupload file gitu ya Ya. maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya itu kalau sudah kita browse kan file tadi kan udah dienkripsi ya, kita Mm-mm. pilih di mana lokasinya tadi, kemudian kita unggah. Nah, setelah kita mengunggah file itu ada ini dulu permintaan OTP, Mm. permintaan OTP yang dikirimkan ke email Mm-mm. gitu. Jadi petugas pelaksana harus mengecek email itu, Mm. kemudian mengambil OTP-nya dan Mm. dimasukkan ke sini. Baru Mm. filenya akan masuk ke Itu dashboard. sebelum diunggah ya? Ya itu pas ngunggah, Oh, pas pas unggah. ngunggah masukkan OTP, Mm-mm. baru dia pindah ke yang baris bawah Oh itu, iya, yang tadi di iya. bawah gitu. Nah, setelah terunggah kan dia ada di dashboard ini ya. Nah, tadi Mm-mm. eh, di sini diperlihatkan lagi. Di situ ada statusnya proses, valid atau invalid. Kalau misalkan datanya banyak, kadang dia di prosesnya itu lama gitu. Mm-mm. Misalkan datanya sampai puluhan ribu gitu ya, jadi lama. Tapi kalau misalnya datanya sedikit sih biasanya cepet. Langsung refresh aja itu dia langsung valid atau tidak Oh valid iya. gitu. Kalau valid ya udah berarti selesai kita tinggal langsung simpan aja. Simpan itu di sini berarti kirim gitu. Oh, disimpan ya? Iya, ada yang hijau tuh. Yang hijau Mm-mm. itu simpan itu kirim kalau di Oh, pelaporan CRS nah, domestik. berarti kalau misalnya sudah valid, berarti dia bisa diklik simpan ini Iya, ya? Gitu ya. diklik simpan, kemudian kita langsung otomatis bisa mengunduh tanda terimanya. Oh, kemudian tadi di sini juga nih ya, kalau yang valid tetapi not submitted. Nah, berarti kan ya kita belum unggah simpan, kita Heeh, belum kirim. heeh. Tapi kalau itu udah siap gitu. Masih bisa di remove ya kalau Bisa, validnya masih ya. bisa. Oke, selanjutnya ini kalau secara kayak ini ya, tadi kalau Mm-mm. misalkan kayak itu ya bedanya kita mengisi manual satu-satu Hmm. gitu. Isiannya sama dengan yang Excel, cuman ini dalam bentuk webnya langsung gitu. Memang agak lama sih ya Ya. mendingan langsung di Excel gitu. Tapi ya apa sistemnya masih menerima sih boleh kalau misalkan memang mau menginput satu-satu. Jadi kita input satu-satu terkait informasi keuangannya, pemiliknya siapa, saldonya berapa gitu. Nah, Itu ini gambarannya ya. Nah, ini isiannya memang banyak ya sesuai dengan data yang di Excel gitu. Ini ada di ya karena kalau kita akunnya. lihat sendiri di format Excel-nya juga kan kolomnya panjang Iya, banget ya. betul banyak Kolomnya banget. panjang banget itu yang banyak harus diisinya ya. Iya, betul. Nah, seperti itu sih. Bedanya itu sih kayak Mm-mm. sama Excel. Excel. Mm-mm. Tapi kebanyakan wajib pajak yang datang Mm-mm. ke kita ya maupun Mm-mm. konsultasi kebanyakan sih pakainya yang Excel, Ya, format Excel. karena ini entry-nya ribuan. Iya, betul. Kalau Puluhan, satu-satu iya, ini ya kalau ribet satu-satu ya. kayaknya itu biasa selesai deh. Iya, betul. Iya. Oke, Mbak Rama. Jadi memang nih ya beberapa kali kalau misalnya mepet waktu SPT badan ya, Iya, biasanya kan sekalian ya pada lapor ini juga iya, kan, betul. lapor CRS. Oh iya, batas waktunya tadi kita Oh belum iya, bahas batas ya. waktunya Batas sebenarnya waktunya kapan? sebenarnya April 2002 Oh, untuk tahun pajak 2025 kemarin itu mm-mm, harusnya April 2026. Kemarin mm-mm, wajib pajak juga sudah banyak sih yang mm-mm. melaporkan, tapi ya ini masih banyak yang masih tanya juga Oh iya. gitu. Karena mungkin ada yang sibuk juga dengan laporan tahunannya jadi Heeh. lupa gitu. Oh iya Makanya kita juga benar. sekalian mengingatkan juga bagi yang belum lapor ya Mm-mm, CRS domestik untuk 2025 maupun mm-mm, sebelumnya silakan dilaporkan dan mm-mm, karena ada PMK baru itu mm-mm, PMK 108 maka format ini masih bisa digunakan mm-mm, untuk pelaporan sampai dengan 30 September tadi mm. 2026 Berarti ya. untuk terakhir tahun pajak 2025 ya? Ya, betul, Hmm. betul. Jadi tahun depan kita udah pakai mungkin ada format baru Oh ya. iya. Nanti mungkin kita podcast lagi untuk Iya benar. jelasinnya. Ya. Emang sebenarnya nih Mbak Rahma, kalau WP tidak, maksudnya wajib lapor ya sebagai pelapor, tapi tidak melaporkan itu ada sanksinya nggak sih? Iya, memang tidak sanksi seperti badan kan 1 juta gitu Heeh. ya. Kalau ini memang tidak ada sanksi yang seperti itu STP itu, tapi memang sanksinya itu berupa kurungan. Ada Hmm. ada Hmm. denda juga 1 miliar dan
denda kurungan gitu. Oh, Jadi memang sebaiknya dilaporkan ya. iya, segera dilaporkan bagi yang belum ya. Iya, Dan betul biasanya betul. juga kalau yang belum nanti dapat himbauan gitu Iya, ya. betul. KPP Himbauan. juga biasanya mengirimkan himbauan kepada wajib pajak yang belum melaporkan CRS Mm-mm. domestiknya. Ya, baik kawan pajak. Ini juga kadang mungkin kita membahas ini nih Oh iya, yang permasalahan-permasalahan ya. muncul ya Iya, yang muncul berdasarkan ya. pengalaman yang konsultasi kita. Iya. Kadang-kadang kalau di helpdesk itu kan banyak permasalahan terkait pelaporan ini ya. Iya, betul. Salah satunya biasanya apa aja tuh Mbak Rahma? Biasanya kemarin yang banyak itu tanggal ya. Oh iya. Ada sebenarnya di itu kalau misalnya ada error, dia kan ngasih tahu ya. Ketika cek Mm-mm. error itu errornya apa, dia Mm-mm. kasih tahu. Kemudian di buku petunjuk juga ada kode error berapa itu Mm-mm. kesalahannya apa yang diperbaiki. Mm-mm. Mana sih yang banyak salah itu di bagian tanggal lahir. Mm-mm. Tanggal lahir. Itu jadi tanggal itu kan minimal kalau sesuai ketentuannya 1901 tanggal Heeh. tahun lahirnya gitu Mm-mm. ya. Jadi formatnya itu DDMMYYY Heeh. gitu ya. Iya. Jadi Maksimal. minimal 01 19 01, Mm-mm. maksimalnya tuh 31 12 2024. Jadi Mm-mm. kemarin ada WP yang ternyata tanggal lahirnya tuh kayaknya 31 Desember 2029 Iya deh. ya. Ya kan jadi nggak bisa. Jadi pas kenapa ini Heeh. invalid gitu kan. Heeh. Pas dicek lagi ternyata tahunnya. Heeh. Ada juga yang tahunnya 7.000 berapa Iya. gitu. Sebenarnya tuh ada ini, itu juga karena kita menemukan permasalahan tersebut, kita Iya. juga jadi tahu tuh, Hmm. karena nggak bisa difilter ya Iya, tanggalnya itu betul. ya. Jadi kita mungkin kita copy dulu tuh ya, yang kolom tanggal itu kita copy dulu ke file lain File lah ke lain. Excel. Kemudian kita cek di tahunnya aja, kita search misalnya di atas 2000 Hmm. berapa tadi? 2024 kan 2024 maksimal ya. ya. Berarti di atas 2024 itu biasanya ketemu tuh banyak tuh ada Iya, yang mungkin salah ya, harusnya iya. 1990 jadi Iya, jadi iya 2990 betul gitu. betul. Jadi ternyata itu nggak bisa ya pas Iya, di jadi pas upload ya. validasi Mm-mm. mungkin validasi di Excelnya berhasil ya, tapi Mm-mm. ternyata ketika validasi di sistem Mm-mm. ketika sudah diupload tadi itu jadi nggak bisa, tulisannya dia Mm-mm. invalid Mm-mm. gitu. Kemudian mungkin ada permasalahan lainnya terkait penamaan. Oh Iya, iya. penamaan itu kan sesuai dengan standar ya yang Oh sudah iya, tadi ditentukan kan. tadi iya ya, tadi ada di slide ya, cuma saya Mm-mm. kayaknya nggak menyebutkan ya, Heeh, ada formatnya harus heeh. sesuai ya, NPWP Biasanya dari gitu. enkriptornya itu nanti udah langsung ya, Heeh. langsung ada nama filenya itu. Nah Mm-mm. itu sih biasanya jangan diubah-ubah gitu. Oh, jangan di rename ya Heeh. setelah dienkripsi, jangan di rename, Mm-mm. langsung upload. Iya, jangan di rename karena Oke. ternyata itu nggak ini juga, nggak Oh, bisa jadi juga. nggak bisa Jadi nggak ya. bisa gitu. Ada lagi Mbak Rama? Apalagi yang kebanyakan itu sih, Heeh. soalnya sebenarnya petunjuknya sudah jelas banget yang di Heeh. Excel. Makanya tadi setiap sel itu dia ngasih tahu apa Iya. yang harus diisi gitu Heeh. loh sebenarnya ya. Iya. Jadi yang kebanyakan miss itu tadi tanggal Iya. lahir gitu ya, Format ya, sama format. format selnya tuh. Pokoknya Mm-mm. misalnya kita ikutin aja. Jika harusnya teks, maka kita cek tuh itu udah teks atau belum, Oh ya, atau number udah apa number, belum gitu ya. betul. Terus Ya. mungkin ada karakter khusus, misalnya Oh iya, NPWP nggak boleh ada titik, tiba-tiba ada titik iya titik atau betul. ada spasinya Iya, di gitu petunjuk ya. itu sebenarnya juga ada dikasih tahu karakter yang tidak boleh ada seperti Mm-mm. dan gitu, Nah, apostrof gitu iya, itu ada ya. gitu ya. Ya, baik. Ternyata ya sebenarnya sih cukup mudah ya, Iya, Mbak. betul. Kalau Cukup kita mudah. mengikuti petunjuk Iya, gitu ya. langkah-langkahnya sebenarnya kita ikutin aja petunjuknya. Ya, mudah-mudahan ini sih lancar sih Iya, kalau kita betul. ikutinnya. Tapi kalau misalkan ada kendala ya kita Mm-mm. juga sangat terbuka bagi wajib pajak yang masih terkendala untuk laporan CLS untuk kami pandu boleh secara Mm-mm. langsung gitu ya atau WA Mm-mm. dulu via WA helpdesk kami Mm-mm. gitu bisa. Baik. Iya, mungkin ada lagi Mbak Rama? Udah sih sebenarnya. Iya, baik. Kawan pajak semua, eh, tadi ya kita sudah sampaikan mengenai eh, pelaporan dan juga penetapan dari CRS domestik Hmm. ya. Jadi beberapa kesimpulan nih mungkin ya. Poin ini, Iya poin kita pentingnya apa aja nih Mbak Rama? resume dulu Iya, nih. kita resume dulu ya sebelumnya Resume ya. dulu. Iya, mungkin dari Dari mulai penetapan, penetapan tadi. dari penetapan yang kita perhatikan ya, berarti kan untuk penetapan pertama kali nanti diajukan melalui Badannya akun jangan lupa. badan ya, akun badan, kemudian kita masuk lewat login Cortex-nya dari WP badannya. Kemudian di situ kita akan menambahkan apa? Petugas pelaksana. Petugas pelaksana ini untuk pelaporan.
Nah, nanti ketika kita akan melakukan pelaporan, kita masuknya melalui user dan passwordnya pelapor. Iya, Jadi berarti petugas. email ya. Jadi Heeh, beda nih, jangan ketuker sama kontak heeh, biasa ya. iya, Kontak biasa kan kita masukinnya nick ya. heeh, Ini benar. ini enggaknya, bukan nick tapi email Iya, ya. email dan password yang sudah Iya, terdaftar. Kemudian iya. apa lagi, Mbak Rahma? Kemudian yang kedua terkait format ya. Jadi Mm-mm, formatnya jangan lupa untuk mengikuti format yang terbaru, yang mm-mm, template 1.4 tersedia mm-mm, di pajak.go.id/AOI. Kemudian perhatikan petunjuk, mm-mm. pilihan petunjuk dan selnya, dan ya lebih teliti lagi di hal-hal yang kayak tadi yang tanggal lahir itu ya, terutama yang banyak yang ter skip gitu ya. Mm-mm. Selanjutnya yang terakhir apa? Mungkin sanksi tadi Oh udah iya, udah udah juga sih disebutkan ya, sebenarnya. Jadi jangan. jangan lupa untuk dilaporkan bagi yang Iya. belum sebelum batas waktunya. Udah lewat Iya, tapi meskipun tetap aja sudah lewat, dilaporkan ya. tetap dilaporkan ya. Mm-mm, tetap dilaporkan saja. Baik. Ya, kawan pajak, mungkin sekian ya episode kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi khususnya bagi para pelapor di sini pelapor CRS domestik ya Mm. untuk bagi lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan lainnya Ya, ya atau maupun entitas entitas lain. lainnya. Semoga bermanfaat dan dapat melakukan pelaporan dengan lancar. Amin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, Terima kasih. kami mohon undur diri. Saya Ika. Dan saya Rahma. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.